Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ke channelnya Imajines Maruf. Alhamdulillah, kebetulan sekarang hari Minggu dan dari kemarin udah 2 hari saya bikin konten. Ternyata mau mencoba seperti Islam populer ternyata sulit ya, karena membutuhkan banyak sekali effort dalam kita mencari data, kemudian kita mencari ilustrasi, kemudian untuk editingnya pun tidak mudah ternyata, membutuhkan waktu yang lama, khususnya kita mengepaskan audio kita, kemudian bacaan-bacaan kita yang ketika kita mendubbing itu banyak yang salah-salah dan itu harus kita ralat audionya. Belum lagi setelah ralat audio, kita harus masukkan ilustrasi-ilustrasi yang pas dengan narasi yang kita bacakan sampai akhirnya kita rasa sudah cukup untuk dipublikasikan, dan akhirnya kita alhamdulillah 2 video sudah selesai dan kalian sudah bisa lihat sebelumnya. Nah, bagi teman yang belum pernah lihat atau mungkin baru pertama kali lihat channel saya dan ingin tahu kontennya seperti apa sih yang saya buat, kalian bisa lihat di link deskripsi di bawah ini atau saya tampilkan seperti ini. Nah, oke, itu tadi adalah contoh video yang atau konten yang saya buat, ya mirip-mirip. Saya mau coba mirip-mirip membuat konten Islami seperti konten Islam populer, kemudian konten-konten lainnya lah yang berkaitan tentang keislaman atau informasi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah saya ingin membahas terkait latar belakang kenapa sih saya coba buat konten seperti itu. Apa yang melatar belakangi saya membuat konten seperti itu? Nah, yang melatar belakangnya adalah konten saya yang pertama yang seperti ini, dan saya rasa performa untuk informasinya kurang tertangkap ya, karena mungkin dari audionya kurang jelas, kemudian dari visualnya kurang kurang enak dilihat di mata, sama mungkin narasinya agak berbelit karena saya dapat informasi tersebut langsung saya utarakan sesuai apa yang ada di kepala saya, dan itu mungkin masih banyak sekali perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dari 2 konten yang sudah saya buat itu dapat memberikan informasi yang jelas kepada Anda sekalian atau para penonton yang kebetulan sedang nonton di channelnya Imajines Maruf. Baik, kembali ke latar belakang kenapa saya membuat 2 konten tersebut. Yang pertama adalah saya rasa konten ini adalah sangat penting untuk saya informasikan ulang atau mungkin diingatkan kembali bahwa ada seseorang wanita yang telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW terkait penawar dari virus corona ini, dan saya rasa ini sangat penting dan perlu untuk disebarluaskan, makanya saya buat video tersebut. Nah, kenapa kok ada 2 konten? Karena video ini berkaitan dengan mimpi seseorang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, karena ya kita nggak bisa langsung percaya, kemudian kita nggak bisa langsung menerima informasi itu mentah-mentah tanpa kita tahu dasarnya. Jadi saya buat terlebih dahulu dasarnya. Bagaimana sih ketika kita bermimpi bertemu Nabi SAW, dan ternyata ketika kita bermimpi bertemu sama Rasulullah sudah ada tuntunan syar'inya terkait seperti apa kira-kira wajah yang ditampakkan dalam mimpinya, ataukah miripkah dengan hadis-hadis yang tertera. Dan seperti itu untuk mengevaluasi jangan-jangan mimpi tersebut datangnya bukan dari Rasulullah, atau mungkin yang datang dalam mimpi tersebut bukan Rasulullah melainkan atau jin yang menyamar menjadi Rasulullah. Walaupun perlu digarisbawahi ya, setan dan jin itu tidak mampu menyerupai wajah Rasulullah SAW, tetapi hanya menyerupai wajah-wajah lain dan dia mengaku sebagai nabi seperti itu. Dan ini perlu digarisbawahi. Itulah yang membuat kenapa saya membuat video seperti itu di awalnya apabila bertemu Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah video itu selesai, kemudian saya masukkan video kedua terkait informasi mimpi seseorang wanita asal Şırnak Turki yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW di atas Gunung Judi, dan kebetulan ternyata informasi tersebut adalah menyampaikan tentang penawar dari virus corona tersebut, yang mana informasinya tersebut sangat masuk akal
di saya, masuk akal di saya, karena memang informasi pertama adalah si wanita ini adalah bermimpi di tanggal 27 Februari, yang mana tanggal 27 Februari itu atau di bulan Februari itu virus memang sedang merebaknya di Wuhan, Cina, dan belum menyebar ke negara-negara lainnya. Dan mimpi kedua adalah tanggal 24 Maret di tempat yang sama tetapi dengan raut wajah yang berbeda. Nabi Muhammad SAW tampak sedikit agak marah ketika informasi tersebut tidak disampaikan ke yang lainnya, sehingga sudah menyebar ke seluruh dunia dan termasuk negara-negara Islam. Dan di situ Nabi Muhammad agak marah karena apa? Sudah membuat umatnya Nabi Muhammad SAW merana. Dan di situ saya mendapatkan, wah, logis. Secara logika hal itu masuk akal. Yang pertama, tanggal 27 masih di Wuhan, dan di narasinya adalah menjelaskan agar tidak tersebar dan atau cukup di kalangan mereka saja. Dan di tanggal 24 sudah menyebar, dan itu agak membuat Nabi Muhammad SAW agak dengan raut ekspresi wajah yang sedikit marah seperti itu. Selanjutnya adalah ketika saya mendapatkan informasi ini, kebetulan informasi ini berbarengan dengan ketika saya menonton ruqyah dari seorang peruqyah internasional, Syekh Abdul Rauf bin Halimah, dengan metode jin catchingnya yang ternyata di Indonesia sudah banyak sekali diterapkan oleh para peruqyah-peruqyah lainnya. Dan di situ kita mendapatkan informasi bahwa kebetulan Syekh bertanya terkait apakah benar ada seorang wanita di Turki yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan terkait penawar dari virus corona. Dan ternyata informasi yang didapat adalah iya, benar. Lantas si jin yang ditangkap ini ditanya, tugas kamu apa? Seperti itu. Nah, tugasnya dia adalah membuat si wanita itu gundah atau gelisah atau ragu-ragu untuk menyampaikan informasinya itu. Jadi tanggal 27 sampai tanggal 24 Maret ternyata ada jin yang memang ditugaskan untuk supaya wanita ini tidak menyampaikan informasi ini kepada seluruh orang. Dan akhirnya si wanita ini memberanikan diri untuk menyampaikan ke kerabatnya yang berprofesi sebagai imam di sebuah kota, dan dia menyampaikan informasi yang didapat terkait penawar dari virus corona ini. Dan itulah yang membuat pendapat saya menjadi lebih menguatkan lagi bahwa ternyata orang yang mendapatkan informasi ini diganggu oleh jin sehingga dia ragu untuk menyampaikan informasinya. Nah, ketika saya mendapatkan informasi ini dan saya ada keinginan untuk membuat, tetapi dalam diri saya ngerasa kayak nggak usah dibuat video ini, percuma. Nah, itu saya ngerasa kayak wah, jangan-jangan ada jin juga yang ditugaskan untuk bikin saya tuh ragu-ragu untuk membuat informasi seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah virus corona ini bisa disembuhkan dengan tanaman sumak. Dan ya, kita juga sebagai manusia cuma bisa berikhtiar, dan saya sebagai manusia hanya bisa membantu untuk membuat konten seperti ini dan menginformasikan kepada khalayak umum terkait penawar adalah sumak. Dan kalian boleh untuk dicoba untuk diri kalian sendiri. Namun saya tidak menginginkan kejadian seperti kejadiannya masker, kemudian hand sanitizer, yang mana malah terjadi kelangkaan. Dan saya mengantisipasi kepada kalian, ketika kalian mendapatkan informasi seperti ini, hanya digunakan ketika kalian sakit. Karena di dalam mimpinya adalah sumak ini digunakan hanya untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat, menjaga kesehatan, tapi hanya untuk orang yang sakit. Jadi kita memberikan kesempatan untuk orang-orang yang sakit sembuh dengan sebab mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW menyembuhkan penyakit ini dengan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Apabila video ini bermanfaat, kalian bisa klik tombol subscribe. Dan jika memang video ini kalian menganggap sangat bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang memang membutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.